البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan yang lalu kita sampai pada pembahasan tentang qiraatul Fatihah yang hukumnya apa dalam salat. Ahmad, ada istilah yang lebih khusus, apa itu? Rukun. Bagi siapa qiraatul Fatihah itu merupakan rukun? Indah kisanat. Setiap orang yang sholat pada semua bentuknya, yaitu baik apa? Sholat sendirian namanya apa? Orang yang sholat sendirian. Apa namanya Abdullah? Munfarid. Nah, atau imam maupun makmum semuanya diharuskan membaca Al-Fatihah. Taib, ada satu kondisi seorang yang tidak membaca Al-Fatihah tapi dikategorikan mendapatkan rakaat dan sah salatnya. Kondisi apa itu? Hendak Arif. Ketika imam sudah rukuk, terus kenapa? Taib, ketika bukan makmum ketinggalan. Ketika makmum datang, ya kan? Ketika makmum datang dalam kondisi imam sedang rukuk. Baik. Nah, orang yang masbuk mendapati imamnya sudah dalam posisi rukuk, maka dia apabila ikut rukuk bersama imam dalam keadaan tumakninah, ya tumakninah bisa mendapati rukuk bersama imam, dihitung mendapatkan satu rakaat, walaupun tidak membaca Al-Fatihah. Tapi pada selain kondisi ini, kawan, harus membaca Al-Fatihah. Sekarang kita lanjutkan at-ta'min. Yang dimaksud dengan at-ta'min wa huwa qaulul musalli amin, yaitu perkataan orang yang salat amin. Wa maknaha, dan makna dari kalimat amin adalah Allahumma stajib. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Fahuwa ismu fi'il amr, bermakna istajib. Ya, jadi amin adalah isim fi'il amr yang bermakna apa? Kabulkanlah. Qala wa sunnatu at-ta'minu ba'dal faraghi min qiraatil Fatihah. Dan yang sunnah adalah membaca amin setelah selesai dari membaca surat Al-Fatihah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma hasadatkumul yahud ala syai'in ma hasadatkum ala salami wa ta'min. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah orang-orang Yahudi itu menghasadi kalian atas suatu perkara melebihi hasadnya mereka terhadap kalian pada perkara salam dan amin. Nah, hadis ini, akhwan, yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, demikian pula Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, menunjukkan bahwasanya orang-orang Yahudi yang memiliki sifat pendengki, akhwan, di antara perkara yang sangat mereka hasadi pada umat Muhammad adalah masalah salam dan takmin. Kenapa? Karena keutamaan dua perkara tersebut. Nah, nanti akan disebutkan.
Dalam keutamaan amin, sampai-sampai orang-orang Yahudi sangat hasad. Padahal kalimat itu kalimat yang ringkas. Baik, adapun salam jelas ikhwan keutamaan yang besar padanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Dan kalian tidak akan beriman secara sempurna sampai kalian saling cinta mencintai. Kemudian Nabi mengatakan, maukah aku tunjukkan kalian pada suatu perkara yang apabila kalian lakukan akan tumbuh saling kecintaan, yaitu sebarluaskanlah salam. Yang salam ini tahiyyatun min indillahi mubarakah. Tahiyat, penghormatan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memilihkan ikhwan lafaz penghormatan kaum muslimin yang satu dengan yang lainnya. Allah sendiri yang memilihkan. Nah, dan sifatnya mubarakah, diberkahi. Juga padanya pahala yang besar seorang mengucapkan assalamualaikum asyrun, mendapatkan pahala 10. Kalau ditambah assalamualaikum warahmatullahi isyrun, pahalanya 20. Kalau lengkap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30, pahalanya 30. Belum lagi keutamaan dan hikmah yang banyak yang ada pada salam ini. Cuman bukan pembahasan kita saat ini. Yang menjadi pembahasan kita adalah at-ta'min, bacaan amin ini. Jadi disunnahkan setelah membaca Al-Fatihah untuk membaca amin, karena memang pada Al-Fatihah terkandung doa. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini doa yang sangat penting, yang butuh untuk kita betul-betul tadabburi ketika membacanya. Qala wa yata'akkadu dzalika 'alal ma'mumi fis salatil jahriyah, dan dikuatkan kesunahannya tersebut pada makmum pada salat-salat jahriyah. Baik. Qala wa qad dhahaba Ibnu Hazm wa Syaukani ila al-wujub. Bahkan Ibnu Hazm dan Imam Syaukani mengatakan tentang wajibnya. Berpendapat membaca amin itu wajib bagi para makmum. Apa landasannya ikhwan? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, idza ammana al-imamu fa aminu. Perintah. Apabila imam membaca amin, maka kalian bacalah amin. Fa aminu, perintah ditujukan kepada para makmum. Makanya dari sini Ibnu Hazm dan Imam Syaukani mengatakan para makmum wajib membaca amin. Kemudian keutamaannya apa yang sampai orang-orang Yahudi sangat hasad, ikhwan, perhatikan, fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Sebab sesungguhnya siapa saja yang bacaan aminnya berbarengan dengan bacaan aminnya malaikat, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lewat. Subhanallah. Bacaan yang ringkas membaca amin. Ya, tapi kalau pas bacaan tersebut dengan bacaan aminnya malaikat, diampuni dosa-dosa yang telah lewat. Gimana ada hasad orang-orang Yahudi? Dan ini menunjukkan untuk umat Muhammad, ikhwan, ummatun marhumah, umat yang dirahmati. Jalan-jalan untuk menghapus dosa itu sangat banyak dan sangat diberi kemudahan. Apalagi di bulan yang mulia ini. Maka banyak-banyak memohon ampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Terutama di waktu-waktu sahar. Waktu-waktu akhir. Nah, dari sepertiga malam untuk memperbanyak istighfar. Karena ini sifat orang-orang saleh yang dimuliakan oleh Allah dengan surga. Wabil asharihum yastaghfirun.
mereka-mereka yang di waktu sahur senantiasa meminta ampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa fi riwayatin Bukhari wa Muslim, idza qala ahadukum amin wa qalatil malaikatu fis sama'i amin, fa wafaqat ihdahuma al-ukhra, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Baik. Apabila salah seorang di antara kalian membaca amin dan para malaikat membaca amin yang ada di langit, ya, malaikat yang ada di langit membaca amin, maka berbarenganlah taib salah satu dari keduanya dengan yang lain, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Wali qaulihi sallallahu alaihi wasallam, idza qala ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ini ditambahi alif atau id, taib. Kemungkinan ini potongan. Idz qala tatkala. Idz qala ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, saat imam mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, faqulu amin yujibkumullah. Jadi bacaan amin yaitu setelah imam selesai. Nah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah amin. Jadi ucapan amin ini kemuliaannya besar ya kawan. Makanya anak-anak jangan cuma sebagai mainan. Sebagian awamun nas bahkan anak-anaknya mengucapkan amin hanya untuk mainan, keras-kerasan, tapi tidak paham keutamaan dan tidak paham maknanya. Maka resapi makna tersebut. Nah, tadaburi ketika kita mengucapkan amin, mengharapkan pahala ini, dan juga mengetahui maknanya bahwasanya kita mohon agar Allah mengabulkan doa kita semua. Wa qauluhu yujibkumullah, ay yastajib du'aakum, Allah akan mengabulkan doa kalian. Wa hadza hathun 'azimun 'ala ta'mini fa yata'akkadul ihtimamu bih, dan ini dorongan yang sangat besar untuk membaca amin dan dikuatkan untuk memberikan perhatian padanya. Makanya bacaannya pun harus benar. Ada berapa lughah atau cara baca untuk amin? Ismail? Dua, yaitu dengan mad pada hamzahnya, yaitu amin. Yang kedua, hamzahnya pendek saja, amin. Ya, ini dua cara baca. Dan yang salah kalau sampai ditasydid, amin, ini salah, karena maknanya jadi beda. Baik. Qala famin akhta'il musallin tarkut ta'min. Di antara kesalahan orang yang salat adalah meninggalkan membaca amin. Ini jelas karena meninggalkan keutamaan. Kemudian wasunnatu fi sifati ta'min raf'us sauti bit ta'min wa madduhu biha sawa'un minal imami awil ma'mum awil munfarid li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan yang sunnah dalam sifat membaca amin adalah mengangkat suara, ya, nah, dikeraskan, dan mad, ya, pada minnya, taib, ataupun pada salah satu lughah untuk hamzahnya, amin, dimatkan, taib, dibaca panjang. Baik itu oleh imam atau makmum atau orang yang sendirian. Taib, pada salat jahriyah tentunya. Fi'li sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau salat sirriyah, ya dibaca lirih. Akhrajahu Ahmad an Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu, kana Nabiy sallallahu alaihi wasallam idza qara'a waladdallin qala amin yamuddu biha sautah. Ini amin, ya, dimatkan suaranya, beliau memanjangkan suara beliau ketika membaca waladdallin. Wa bi lafdin akhar wa rafa'a biha sautah, beliau mengangkat suaranya. Berarti imam pun akhwan hendaknya memperdengarkan bacaan aminnya, bukan hanya makmum.
Dan tentunya mengangkat suara ini dengan mengangkat yang apa? Yang sewajarnya, yang masih menjaga adab. Nah, menjaga adab dalam apa? Dalam berdoa, bukan kemudian dikeraskan sakpole, ya, sekuat tenaga itu seperti anak-anak yang main-main ini tidak betul. Qala wa ila masyru'iyyati rafi sauti bit-ta'min dhahaba 'Atha wal Auza'i wa Syafi'i wa Ahmad wa amatu ahli hadis. Ini sederetan para imam yang berpendapat disyaratkannya mengangkat suara, jadi dikeraskan. Fasunnatu raf'us sauti biha minal jami'. Jadi sunnah untuk mengangkat suara ini dari keseluruhannya, baik apa? Makmum maupun imamnya. Kecuali disebutkan setelahnya wa amman nisa fa innahunna yu'minu sirran in kunna bihadratir rijal. Adapun wanita maka mereka mengaminkan secara lirih apabila ada para lelaki. Wa yajharna in kunna fi jama'atin mustaqillatin aw fi makanin mun'azalin 'anil ajanib. Dan mereka disunahkan tetap untuk apa? Mengeraskan apabila berada pada jamaah sendiri, yaitu jamaah para wanita sendiri, atau di tempat yang apa? Terpisah dari laki-laki yang bukan mahramnya. Nah, ini tentang sunnah dalam bacaan amin. Qala fa min akhta'il musallin fit ta'min, di antara bentuk kekeliruan orang yang salat berkaitan dengan amin, yang pertama khafdus sauti biha, melirihkan. Apalagi para makmum laki-laki, bacaannya jemaah, ya, tidak ada suaranya, ini keliru. Baik ketika salat jahriyah, tapi disuarakan, dilafatkan. Yang kedua raf'us sauti biha raf'an syadidan. Ini juga keliru, mengangkat suara tapi apa? Nah, terlalu keras. Mengangkatnya apa? Sekuat tenaga. Kama yasihu biha ba'du sibyani fi shalah. Sebagaimana sebagian anak-anak apa? Teriak membaca amin pada salat. Ini keliru. Kenapa? Karena keluar dari adab dalam berdoa. Yang ketiga musabaqatul imam bit-ta'min, mendahului imam dalam apa? Dalam baca amin. Imamnya belum apa? Belum selesai dari waladhdallin, ya, barulin, belum berhenti dari apa? Nunnya, dia sudah langsung apa? Nyaut amin. Ini keliru. Tapi apa? Upayakan berbarengan dengan imam. Karena apa? Terkadang imam setelah waladhdallin kan dia waqaf, dia butuh apa? Tarik nafas. Nah, sehingga makmum jangan terburu-buru. Qala at-ta'minu qabla faraghil imami min qira'ah ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin kama yahsulu min ba'di sibyani wal 'awami fil jum'i wal a'yad. Nah, membaca amin sebelum imam selesai dari membaca akhir ayat Al-Fatihah ini, sebagaimana terjadi pada sebagian anak-anak dan orang awam pada salat-salat Jumat dan salat-salat Id. Baik, maka ini diperhatikan. Baik, sesuatu yang apa? Yang sebenarnya mudah, tapi kalau tidak mengilmui, ya tidak tahu, ya, dan tidak bisa benar, juga tidak akan bisa memperkuat rasa harap. Kalau sudah mengetahui ilmunya, ikhwan, ini adalah amalan yang tidak remeh, tapi amalan besar, walaupun apa? Bacaannya pendek. Baik, yang sampai orang-orang Yahudi sangat hasad terhadap kita semua. Barakallahu fiikum, nasallallahu taufiq wassadad, walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah.